bukan hanya sekedar deru mesin kendaraan yang menunggu kereta api lewat, tetapi itu adalah nafas berat kota ini. Saat palang pintu mulai turun, waktu berhenti, tapi polusi justru memuncak. Di antara besi rel dan kemacetan, kita sedang menghirup sesuatu yang berbahaya, berbahaya dari sekedar debu. Solusi atau harapan yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, mengadakan gerakan penanaman pohon untuk menyerap emisi gas karbon. Yang ketiga, membangun flyover atau underpass untuk mengurangi kemacetan serta memperketat aturan lalu lintas. Memposting poster atau video edukasi tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas untuk mengurangi risiko kecelakaan dan dampak menderita penyakit pernafasan. Dari kebisingannya telah terjadi akibat suara mesin kendaraan bermotor dapat menyebabkan dampak bagi kesehatan. Contohnya seperti stres, kurang tidur, dan juga merusak pendengaran. Itu masalah yang terjadi di rel kereta api karena polusi udara yang disebabkan oleh kemacetan pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas di rel kereta api, suara klakson pengendara, dan juga suara knalpot brong yang mengakibatkan kebisingan di palang pintu rel kereta api. Faktanya, sekitar 70% pencemaran udara di kota Solo diakibatkan oleh paparan emisi kendaraan yang mengakibatkan 8% penyakit saluran infeksi pernafasan seperti ISPA. Dari kebisingannya telah terjadi akibat suara mesin kendaraan bermotor dapat menyebabkan dampak bagi kesehatan. Contohnya seperti stres, kurang tidur, dan juga merusak pendengaran. Kondisi kota Solo saat ini yaitu suara mesin kendaraan, mobil dan motor yang menunggu kereta api lewat yang menyebabkan kemacetan dan berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada kesehatan pernafasan. Kemacetan di perlintasan Solo Balapan bukan hanya persoalan lalu lintas, tetapi masalah kesehatan, sosial, dan keselamatan. Dengan disiplin berlalu lintas dan mematuhi norma hukum, kita dapat mengurangi polusi dan menciptakan lingkungan sehat. Pada akhirnya kita sadar bahwa setiap menit yang terbuang di perlintasan bukan sekedar angka di jam tangan. Ada napas yang terganggu dan ketenangan yang terkikis stres. Mari kita peduli, gunakan transportasi publik, kesabaran jalan, dan suarakan pentingnya infrastruktur. Kemacetan di perlintasan Solo Balapan bukan hanya persoalan lalu lintas, tetapi masalah kesehatan, sosial, dan keselamatan. Dengan disiplin berlalu lintas dan mematuhi norma hukum, kita dapat mengurangi polusi dan menciptakan lingkungan sehat. Pada akhirnya kita sadar bahwa setiap menit yang terbuang di perlintasan bukan sekedar angka di jam tangan. Ada napas yang terganggu dan ketenangan yang terkikis stres. Mari kita peduli, gunakan transportasi publik, kesabaran jalan, dan suarakan pentingnya infrastruktur. Sebelum kita memulai kegiatan, angka baiknya kita menggunakan masker terlebih dahulu. Sebelum kita mulai kegiatan, jangan lupa pakai hand sanitizer dulu Supaya terbebas dari kuman. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita cuci tangan dengan air mengalir yang bersih dan sabun yang bersih. Tahun demi tahun berlalu, stasiun Solo Balapan bukan sekedar titik temu kereta api,
melainkan saksi bisu modernisasi transportasi Jawa Tengah. Stasiun Solo Balapan merupakan salah satu stasiun kereta api terbesar dan paling bersejarah di Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1864 dengan upacara peletakan batu pertama oleh Raja Mangkunegaran IV. Upacara ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van de Belle. Stasiun ini secara resmi dibuka dan mulai beroperasi pada 10 Februari 1870 oleh perusahaan swasta Belanda Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Di atas lahan yang dulunya merupakan arena pacuan kuda milik Mangkunegaran, stasiun ini telah berevolusi dari penghubung jalur gula dan tembakau menjadi ikon budaya Solo yang abadi. Pada saat palang pintu kereta mulai menurun, pada saat itulah kemacetan dimulai. Dengan kecepatan rata-rata kereta yang kita hitung berdasarkan 3 kereta yang melintasi, yaitu hanya sekitar 28 km per jam. Di waktu yang bersamaan, waktu tunggu pengendara yang relatif lama, yaitu sekitar 2 menit 30 detik, dan tidak dimatikannya membuat dilepasnya zat-zat berbahaya seperti berikut. C7H14 plus 7O2 menghasilkan 7CO plus 7H2O. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pembakaran tidak sempurna. C7H14 adalah hidrokarbon, misalnya dari bensin atau asap kendaraan. O2 tidak cukup karena oksigen kurang, karbon tidak terbakar sempurna. Akibatnya terbentuk CO adalah karbon monoksida, yaitu gas beracun. H2O, uap air yang terlepas ke atmosfer bumi. Pelepasan CO2 ini juga dapat menyebabkan pemanasan global karena dapat memerangkap panas radiasi matahari yang harusnya keluar dari bumi. Jadi di sini kita ingin mewawancarai Bapak tentang kemacetan yang ada di rel kereta api ini. Jadi ini kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertama yaitu apa dampak utama kemacetan dan asap kendaraan terhadap lingkungan di sekitar palang pintu kereta? Untuk asap kendaraan yang di pintu kereta itu mungkin buat pengendara kendaraan yang lain ya. Kalau di belakang kendaraan itu biasanya asapnya itu juga mengganggu terhadap kendaraan yang lain. Terus yang kedua untuk yang pengendara. Ya. Untuk yang pengendara mungkin karena banyak yang lewat di sini itu ada beberapa orang atau beberapa pekerja yang mungkin kalau pagi itu terburu-buru ya karena adanya palang kereta api ini dan harus menaati dan harus berhenti. Jadi mungkin dampaknya untuk para pekerja itu terburu-buru juga, misalkan mau masuk ke kantor atau ke sekolah. Gitu. Jadi yang pertanyaan yang kedua, siapa pihak yang paling terdampak oleh polusi udara saat palang pintu tertutup? Yang paling banyak terdampak itu mungkin pengendara di belakangnya aja. Mungkin kalau yang lain kan nggak begitu lama ya kalau berhentinya. Mungkin kalau di sini kan cuma beberapa 2 atau sampai 5 menit itu berhenti. Kalau di lingkungan sekitar di ini mungkin untuk sementara ini nggak berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya sama sekali karena ada dampak palang pintu kereta api yang lewat. Untuk pertanyaan nomor 3, kapan kondisi polusi dan kemacetan paling parah terjadi di perlintasan ini, Pak? Kalau untuk polusi yang paling parah itu ya mungkin di pagi hari. Pagi hari waktu banyak pengendara yang lewat, mungkin ada yang mengantar sekolah, mungkin orang yang mau bekerja atau mau beraktivitas di pasar. Kalau di sini kan banyak berdekatan dengan pasar seperti Pasar Regi, Samiluas, tempat-tempat perbelanjaan. Setelah itu yang pertanyaan keempat, di bagian mana area palang pintu yang paling terasa dampaknya di sini? Yang paling terasa ya pintu sebelah selatan ya. Selatan. Yang paling selatan itu kan karena banyak
pertokoan atau dekat dengan pasar sehingga banyak kemacetan di areal di situ. Untuk yang sebelah utara nggak begitu karena jalannya masih sangat luas atau jauh. Untuk pertanyaan yang kelima, mengapa masih banyak pengendara yang melanggar aturan meskipun beresiko membahayakan diri sendiri dan orang lain? Untuk pengendara yang berisiko itu sebenarnya banyak pengendara yang sudah taat, cuman ada beberapa yang banyak kendaraan beroda 2 yang nyelonong atau yang di luar jalur itu biasanya melintas di sebelah kanannya ya, sehingga itu kan ada kosong sehingga banyak yang saling mendahului sehingga dia tidak menghiraukan keselamatan, hanya ada tempat yang kosong jadi bisa melintas di sebelah kanan jalan. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana peran penjaga palang dalam mengurangi dampak kemacetan dan meningkatkan kesadaran pengendara? Kalau yang palang kereta mungkin nggak begitu pengendara kan, karena sudah ada tertutup portal kereta api, sehingga untuk mengatur pengendara nggak begitu berpengaruh terhadap pengendara karena sudah tertutup oleh palang kereta. Untuk solusinya Pak, langkah apa saja yang menurut Bapak efektif dalam mengurangi antrian panjang di perlintasan rel kereta api? Kalau saya menurut alternatif ya, kita untuk di daerah palang kereta api Joglo ini karena padat ya, untuk mengurangi kepadatan penduduk mungkin jalur sini mungkin dibuatkan suatu flyover sehingga jalan bisa lebih lancar dan bisa mengurangi kemacetan dan polusi di sekitar area kemacetan. Solusi yang kedua, apa solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di rel kereta api? Solusi jangka panjang yaitu salah satunya yaitu dibuat flyover sehingga kereta yang lewat di bawah, jadi kendaraan yang dilewat di jalan yang di atas kayak di flyover Manahan atau di flyover Purwosari. Terima kasih Pak. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas bantuannya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga perjalanan Bapak nanti perjalanan lancar dan hati-hati di jalan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mana ingin mewawancarai Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu, kira-kira apa ya Pak solusi utama yang dihasilkan dari kemacetan rel kereta api ini? Paling kalau menurut saya pribadi ya, itu karena mungkin kayak jadwal kereta mungkin didobel, jadi kan kadang bisa sekali jalan kan bisa kadang 2, kadang 3, kadang 4. Nah, itu yang kadang bikin macet, dan itu pun kadang dari lawan arah yang sebelah kan biasanya ditutup sama pengguna jalan yang lain gitu loh. Nah, itu kan biasanya kan jadi membuat kayak macet gitu loh Mas ya. Cuman itu sih. Gitu ya Pak. Terus untuk siapa Pak yang kira-kira paling terdampak atas kemacetan rel kereta api ini? Kalau itu mungkin bisa warga semua, tapi mungkin nggak semua ya. Ya salah satunya ada sih Mas, karena kan kayak saya pribadi kan di sini kerja kayak rental Mas, mondar-mandir dari gudang sini ke toko kan antara kayak ambil motor gitu loh. Nah contoh seperti ini Mas, nah itu kan kadang kan nanti macetnya lumayan itu Mas. Nah itu biasanya kayak emang buang-buang waktu gitu loh. Mengapa penumpukan kendaraan di rel memicu polusi udara yang tinggi? Kalau itu mungkin kan karena mungkin dikarenakan pengguna kan sangat banyak ya Mas ya, pengguna, jadi kan ya macam-macam kendaraan kan bikin polusi kita nggak nyaman mungkin ya, karena tempatnya juga seperti itu, jadi kurang kurang memadai lah kalau menurut saya. Di mana
mana polusi suara paling bising terjadi saat kereta akan lewat? Biasanya yang di depan sana mas, yang deket pos itu loh, area ke depan sini biasanya kan lumayan sih mas. Jadi kan kadang ada yang kayak mobil nggak sabar itu, jadi antara kereta datang sama klakson mobil jadi satu gitu. Kapan Bapak Ibu merasa terdampak dengan adanya kemacetan di rel kereta api? Kalau itu sih udah lama mas, cuman karena mungkin dari suara warga kan nggak berani semua menyuarakan kan. Ibaratnya kalau menyuarakan satu kan ibaratnya kurang dukungan ya mas ya. Jadi ya cukup lama sih mas ya kita rasakan saat ini loh mas, untuk di daerah sini. Ada lagi? Udah. Oke. Apa pengaruh macet di rel kereta Solo Balapan ke jualan bapak atau ibu di sini? Ya kalau macetnya nih enggak pengaruh ya, cuma pengaruhnya karena itu di temboknya itu. Kalau palangnya tuh enggak pengaruh. Ya karena kan itu, Pak. Ya macet aja. Pengaruhnya jualan sih enggak, karena memang orangnya sedikit, sini sudah pindah semua. Siapa yang paling kerasa dampaknya kalau rel kereta lagi macet? Ya dampaknya kita kena enggak? Dampaknya kena? Enggak tuh, kita enggak kena. Karena kan kita jualannya cuma sedikit ya. Macetnya enggak kena, cuma ya yang lewat-lewat itu yang mengganggu. Kalau kita jualan enggak keganggu. Ya. Macet di rel kereta ini biasanya terjadi jam berapa, Bu? Terjadinya mulai pagi ya Mbak ya, mulai jam 6-an ya. Di bagian mana sekitar rel Solo Balapan yang paling macet? Bagian sini, ya ini, Palang sampai lampu merah ini, yang paling macet. Paling macet, karena kan lampu merah, jadi ya macet. Sana belum maju, udah kereta lagi paling macet. Sana situ paling macet. Kenapa macet di rel kereta bisa bikin pembeli jadi berkurang? Enggak tuh. Enggak berkurang ya, karena macet kita pembeli enggak berkurang. Malah enggak berkurang karena memang sini orangnya sudah sedikit. Soalnya kan banyak yang dipindah, direlokasi. Jadi enggak bikin pembeli macet enggak. Cuma ya kalau mau nyebrang udah biasa. Gimana cara Bapak atau Ibu ngatasin kondisi macet supaya jualan tetap jalan? Caranya ya nggak ada cara ya, kita biasa aja ya Mbak ya. Caranya dan agak jualan nggak ada tuh Mbak. Soalnya ya biasa aja kok kita tuh. Ya nek kita nek macet ini esok Mbak. Cuma ini udah enggak. Pokoknya pagi itu. Jadi caranya ya gimana dah? Soalnya ya enggak apa tuh? Enggak macet aja. Jualannya ya sepi. Soalnya banyak yang direlokasi Mbak, pindah. Jadi orangnya cuma sedikit, jualannya enggak sedikit. Jadi enggak pengaruh apa-apa. Dari Ibu sendiri solusi biar ini macetnya berkurang itu gimana, Bu? Di sini ya enggak bisa Mbak, soalnya pengaruh sama situ kita enggak bisa cari solusi apa. Enggak ngerti Mbak ya, solusinya apa ya? Ya, soalnya keretanya sering aja kok. Solusinya nggak ngerti ya Mbak, ngerti solusi yang gimana. Soalnya ya tergantung ya Mbak ya. Wadah solusinya genre macet ya raiso ya. Soalnya tergantung kereta ya. Kalau keretanya nggak lewat ya nggak macet kok sini. Solusinya nggak. Kemacetan kendaraan merupakan masalah yang sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya kendaraan bermotor, kereta api, dan aktivitas transportasi menghasilkan asap serta suara bising yang dapat memengaruhi lingkungan dan makhluk hidup. Dalam biologi, hal ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap ekosistem. Dampak dari asap kendaraan bermotor pada manusia dapat mengganggu pernafasan seperti asma dan bronkitis, iritasi mata dan hidung, berkurangnya kadar oksigen dalam darah akibat gas CO, mudah lelah, dan sakit kepala. Dampak bagi hewan yaitu hewan menjadi sulit bernafas, terganggunya habitat di sekitar jalan raya dan rel kereta, penurunan kesehatan hewan akibat udara kotor,
Lalu, dampak bagi tanaman yaitu debu dan asap menempel pada daun, fotosintesis terganggu karena cahaya matahari terhalang, pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Kemacetan kendaraan dapat menimbulkan pencemaran udara dan suara yang berdampak buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Asap kendaraan dan kereta api dapat mengganggu sistem pernafasan serta menghambat fotosintesis tumbuhan. Selain itu, suara bising menyebabkan stres dan gangguan pada makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan seimbang. Tuh kan motor is. Ini kan palang pintu kereta api. Nekat juga masih kereta. Mas Egi, ini pelanggaran kecelakaan lalu lintas di kereta api ini banyak sekali terjadi. Namun masih aja banyak yang nekat ya. Ini mana nggak pakai helm pula. Kereta api itu nggak seperti motor ataupun sepeda mobil ya. Yang bisa direm langsung berhenti. Ini kan kalau ada apa-apa nih ini para pejalan kaki juga nih. Jangan ditiru ya sahabat. Bahaya banget. Perilaku pengendara motor yang nekat menerobos palang pintu kereta api merupakan tindakan berbahaya dan melanggar aturan lalu lintas karena dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, pengendara harus disiplin dan mengutamakan keselamatan bersama. Hal ini diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara berhenti saat sinyal berbunyi dan mendahulukan kereta api. Pelanggar juga dapat dikenai sanksi sesuai pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Kemacetan saat menunggu kereta api dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kemacetan tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terlambat, seperti bekerja, berdagang, maupun melakukan distribusi barang. Akibatnya, perputaran ekonomi di Surakarta dapat terhambat karena pengiriman logistik menjadi terlambat dan kegiatan ekonomi tidak berjalan secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran transportasi
sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan wawancara dan berbagi takjil ini adalah bentuk interaksi sosial asosiatif dan ta'awun atau tolong-menolong umat Islam. Wawancara bertindak sebagai metode sosiologis untuk menggali respon masyarakat, sedangkan pembagian takjil menjadi media komunikasi tatap muka untuk mengikis jarak sosial. Melalui aksi nyata ini, kelompok berhasil membangun solidaritas sosial, mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, dan menciptakan integrasi sosial di lingkungan sekitar. Dari tragedi kecelakaan kereta api Argo kemarin menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa satu titik kecerobohan di perlintasan sebidang dapat berujung pada maut dan kemacetan parah yang merugikan ribuan orang. Mematuhi rambu lalu lintas dan bersabar menunggu di belakang palang pintu bukan sekedar ketaatan hukum, melainkan bentuk penghormatan tertinggi terhadap nyawa sendiri serta pengguna jalan lain. Karena kereta api berbobot raksasa tidak akan pernah bisa mengarem mendadak. Berhentilah saling cerobot, turunkan ego, dan ingatlah bahwa keluarga tercinta sedang menanti kepulangan kita dengan utuh di rumah.